Salam literasi, salam Ceris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam Ceris. Perkenalkan, nama saya Sukirman, penulis buku Ceris, cerita Islami yang berjudul Pelabuhan Cinta Si Anak Gembala. Saya tertarik dengan buku ini karena ini adalah sebuah motivasi bagi saya, karena inspirasi dari pengalaman hidup saya, dari masa kecil saya, masa remaja saya, sampai saya menikah dan bekerja. Ini semuanya ingin menjadikan bahwa kehidupan itu dialami secara terus-menerus, diawali dari sebuah kemiskinan, sebuah masa-masa yang kelam, masa-masa yang tidak enak. Kemudian ini menjadikan bahwa anak-anak saya nanti supaya bisa melihat, nah inilah kemudian saya abadikan kisah ini supaya anak-anak saya juga, generasi-generasi milenial saat ini itu tahu bahwa perjuangan seorang anak gembala ini bisa mencapai kesuksesan. Secara garis besar, buku ini menceritakan tentang si Ilham yang dimulai dari umur 2 tahun sudah ditinggal ibu selama-lamanya. Kemudian ia dititipkan oleh bule dan pamannya, dan ia kemudian diajari untuk bekerja, diajari untuk mengaji, diajari untuk sekolah. Semuanya berkat dari bule dan Pak Le ini, akhirnya si Ilham ini bisa menjadi orang yang bisa melanjutkan sekolah di masa kecilnya. Ia tidak terlantar lagi, ia tidak menjadi seorang papa lagi, bahkan di situ diajari untuk mencari ilmu setinggi langit. Di situ akan dipondokkan, dan disitulah kemudian ia bisa mengenal nilai-nilai spiritual yang dimiliki oleh si Ilham tersebut. Kemudian di bagian yang kedua, ini si Ilham ini memiliki cita-cita ingin mondok ke sarang, tetapi keterbatasan ekonomi Pak Le dan bibinya ini akhirnya gagal, tidak bisa melanjutkan ke sarang. Tetapi Pak Le-nya ini memiliki pertemanan yang akrab dengan orang semasa mondok di Langitan, dan situlah kemudian si Ilham ini dititipkan oleh Pak Kiai, namanya Pak Kiai Muhyiddin, yang terletak di Sumberbudi, dan disitulah kemudian si Ilham ini dipondokkan di situ sebagai pengganti dari gagalnya ia mondok ke sarang, sebagai perwujudan tanggung jawab seorang Pak Le untuk membahagiakan si Ilham yang gagal melanjutkan mondoknya ke sarang. Kemudian di bagian yang ketiga, seorang Ilham ini memiliki secercah harapan dari pengalaman ia mondok yang ada di Sumberbudi tadi. Kemudian ia ingin melanjutkan sekolahnya ini sampai
ke pondok lagi, dan disitulah yang dituju adalah Pondok Matholiul Anwar yang ada di Simo. Dan disitulah kemudian si Ilham ini bertemu dengan kiai-kiai, dan kiainya di situ adalah notabene adalah teman-teman dari Pak Leknya juga. Akhirnya disitulah kemudian ia menyelesaikan madrasah aliyah yang ada di Simo itu, dan disitulah ia memiliki prestasi menjadi ranking nomor 1 sebagai modal dari ilmu-ilmu tersebut nanti yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Di bagian selanjutnya, yaitu si Ilham ini mengalami goncangan, mengalami perasaan batin yang kurang enak, karena disitulah kemudian si Ilham ini ingin bebas meluapkan emosi, meluapkan rasa yang ada dalam batinnya itu dengan menguji nyali. Menguji nyalinya ini bisa mendaki gunung, dan di situ gunung yang didaki itu adalah Gunung Kendil yang notabene tempat rekreasi, tetapi di situ untuk mendakinya pun dilaluinya dengan jatuh bangun. Karena disitulah kemudian ia bisa merangkai kendilnya itu dan merasakan nikmatnya, menikmati pemandangan yang ada di Gunung Kendil tersebut. Kemudian di bagian selanjutnya tentang cita-cita dan mimpinya, yang mana si Ilham ini memiliki mimpi supaya bisa kuliah. Bisa kuliah dengan modal yang pas-pasan, tetapi bagaimana cara untuk mewujudkannya? Akhirnya ia bilang kepada Pak Leknya bahwa modal sapi gembalaannya dulu itu kalau mungkin itu bisa dipakai modal untuk kuliah, dan satunya untuk modal membesarkan dagangan bibinya, yaitu jualan beras. Dan ternyata direstui oleh Pak Leknya, dan akhirnya si Ilham ini bisa kuliah di perguruan tinggi dan diterima di perguruan tinggi negeri terkenal di Kota Malang. Di bagian selanjutnya tentu saja si Ilham ini memiliki perasaan yang kurang enak dengan keluarganya, karena itu kemudian ia mencoba untuk bekerja sambil kuliah sambil bekerja. Dicobalah ia menjadi tukang dorong gerobak tahu campur. Ternyata di situ jika ia menikmati, dan disitulah kemudian ia bergelut dengan jualannya, dan diajari oleh tukang tahu campurnya yang bernama Bapak Muhammad Gundori ini, dan di situ ia kemudian meracik tahu campur tersebut untuk dijual. Tetapi dalam penjualannya ini tidak memenuhi hasrat, karena memang waktu yang pada saat itu sampai larut malam, bahkan sampai dini hari, pukul 03 dini hari itu baru nyampe di rumah, dan ternyata hasilnya pun juga tidak begitu besar. Akhirnya ini kemudian diutarakan kepada Pak Leknya tadi, ternyata tidak direstui. Tetapi dengan tidak direstuinya ini kemudian si Ilham ini mencoba untuk bekerja ke luar negeri supaya bisa mendukung perkuliahannya ini. Dan yang dituju adalah Malaysia, karena teman-teman si Ilham ini adalah sebagian besar adalah bekerja di Malaysia. Tetapi semua niatan si Ilham ini tidak direstui lagi oleh Pak Leknya, bahkan disuruh untuk terus melanjutkan dalam kondisi serba kekurangan pun Pak Lek tersebut akan mampu untuk berjuang membiayai sampai kuliahnya selesai. Di bagian yang ke-8 mungkin ini adalah bagian konflik batin, dan disitulah kemudian semasa kuliahnya ini ia mencoba untuk bekerja. Di dalam bekerja pun ini kemudian yang ditempuh adalah jualan minyak gas. Di situ ia berkeliling dari pagi, siang, sampai sore sambil menekuni dunia spiritualnya
yang lama tidak terasa ini kemudian ia menjadi seorang marbot yang ada di musola kecil yang terletak di daerah Joyo Merjosari. Disitulah kemudian ia antara mengajar ngaji, kemudian berjualan keliling minyak gas tadi itu dilakukan, dijalani dengan senang hati, bahkan sampai lupa bahwa sarjana mereka itu tidak tersentuh sama sekali. Disitulah akhirnya kemudian ia menyatakan ingin mengabdi di lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang bisa menerima kehadirannya. Di bagian akhir ini adalah bagian yang juga merupakan konflik baik batin maupun fisik, karena disitulah jiwa raganya akan dipertaruhkan. Semasa ia bekerja pun ia akan dituntut untuk bisa mencari pekerjaan yang layak. Juga secara batiniah si Ilham ini perlu pendamping hidup, maka kemudian disitulah akhirnya si Ilham ini mencari gadis yang kira-kira bisa dijadikan untuk pasangan hidup. Tetapi kembali lagi bahwa pencariannya ini berkali-kali bertepuk sebelah tangan, maka akhirnya kemudian ia bisa bertemu di tempat sekolah, dan di situ adalah kemudian ia bertemu dengan tambatan hatinya itu, dan disitulah kemudian si Ilham ini ternyata bisa mengenal seorang gadis yang sangat cantik, dan kemudian di situ ternyata rumahnya adalah dekat Sungai Berantas. Dari Bengawan Solo kemudian ke Sungai Berantas cocok sekali untuk menyatukan dua hati yang berbeda ini, dan sampai sekarang kami menikmati dengan enak, dengan santai, dengan nyaman, sangat mendukung keluarga saya, istri saya, anak-anak saya. Ini semuanya sangat mendukung dengan profesi saya baik sebelumnya maupun saat ini yang kami alami. Sumber inspirasi dari pengalaman hidup saya. Kemudian yang kedua, saya melihat pengalaman hidupnya seorang wartawan senior yang dulu adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, yang kemudian akhir-akhir ini di masa SBY juga beliau sangat berperan, yaitu Pak Dahlan Iskan, di mana pengalaman hidupnya hampir sama dengan saya. Masa kecilnya juga pernah ngangon, pernah nyabit, kemudian pernah nyeset dari nyeset tebu itu, kemudian jadi seorang buruh, dan semuanya adalah ingin menjadikan hidupnya itu kemudian bermimpi dan menjadilah seorang menteri yang disegani. Saya ingin mencontoh itu, kemudian inspirasi dari itu semua kami lakukan hingga kami juga memperoleh kesuksesan sampai saat ini. Kalau pengorbanan waktu, kemudian kesempatan saya yang sudah bekerja menjadi ASN ini, sebenarnya hanya waktu yang kami korbankan. Membagi waktunya ini, kemudian saya izin sama keluarga saya, terutama istri saya, bahwa nanti ketika saya membuat buku ini pasti waktu kami akan tersita, dan itu kemudian diiyakan sama keluarga saya dan terwujud, dan sampai sekarang saya menikmati itu. Dengan waktu itu ternyata memang awalnya dipaksa, tapi ternyata semuanya bisa menggelinding dan terus bisa mengalir tulisan-tulisan saya. Kalau boleh saya mengambil momen yang paling pas untuk menulis ini adalah waktu tengah malam. Disitulah kemudian muncul ide-ide yang sangat bagus, yang sangat inspiratif, dan semuanya bisa menggelinding. Hanya 3 bulan saya bisa menyelesaikan buku ini. Sebenarnya dari waktu itu, untuk manajemen waktu itu sudah insya Allah sudah
banyak orang yang mengetahui dari 24 jam itu mana yang harus dipakai untuk bekerja, mana yang harus dipakai untuk istirahat, dan mana yang dipakai untuk beribadah. Sepertiga dari waktu yang kami miliki di situ ada istirahat. Disitulah kemudian kami ini pangkas istirahat saya, kami di sela-sela itu saya membuat dan menulis ini tanpa menyita waktu-waktu yang lain termasuk bekerja dan beribadah. Saya ingin memberikan pesan tentang keteladanan, tentang contoh, tentang role model, bahwa seorang anak gembala saja ini jika ingin meraih mimpi-mimpinya maka harus dibangun dari pondasinya itu, bahwa ia juga harus giat. Di dalam pepatah mengatakan man jadda wajada, maka barang siapa yang giat maka tentu akan meraih hasilnya. Dari ini kemudian anak-anak supaya bisa melihat pesan moral dari kisah saya yang saya tulis dalam buku Pelabuhan Cinta Si Anak Gembala ini. Ada si Ilham ini yang sangat jujur dalam perilakunya, dalam perkataannya, sehingga modal kejujuran inilah yang kemudian bisa mengantarkan si Ilham ini menjadi orang yang sukses di masa depannya. Supaya orang semua tahu bahwa buku ini bisa dilihat dari konten isinya, itu sangat menginspirasi orang-orang yang ingin memiliki sebuah cita-cita yang luhur, yang agung. Ini bisa dibangun dari modal awal tentang kejujuran, tentang keikhlasan. Kemudian ia bisa merangkai dalam hidupnya itu, kemudian menjadikan role model kepada orang-orang sehingga bisa mengikuti seperti yang tertulis di dalam pesan-pesan moral di buku ini. Kami ingin melanjutkan kisah saya yang belum selesai ini, kemudian untuk merangkai kehidupan yang lebih dari sekedar saat ini. Tentu penggapaiannya adalah rumah surga, dan kemudian kami ingin memberikan nafas kehidupan di dalamnya, dan inilah kemudian nanti insya Allah akan muncul buku baru, dan itu insya Allah kami beri judul sekitar Nafas Cinta Rumah Surga. Itu cita-cita saya, dan akhirnya nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saya juga bisa mengegulkan buku saya yang kedua ini. Iya, pertama tentang nilai kejujuran, bahwa di dalam hadis Nabi pun juga pernah disampaikan oleh baginda Nabi bahwa seorang yang jujur itu insya Allah akan sampai kepada cita-cita yang mulianya. Orang yang jujur itu nanti akan makmur, orang yang jujur itu juga akan hajinya mabrur, orang yang jujur nasibnya akan mujur, orang yang jujur pasti akan mendapatkan batur, dan orang-orang di sekelilingnya dengan cancut taliwondo mampu mengasih, memberi, saling memberi, sehingga menjadilah si Ilham ini orang-orang yang dikasih baik oleh sesama manusia maupun Tuhannya. Para pembaca yang menginginkan buku ini, karena buku ini sangat inspiratif, maka silakan berselancar, bisa kemudian cari di www.cherisindo.com. Di situ
para pembaca akan menemukan banyak sekali literasi-literasi seperti novel Ceris, Pelabuhan Cinta Si Anak Gembala karya saya ini.